Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu wa nabiyil karim. Jazakallah khair kepada Kak Imam yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga bertambahlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengingat kebesarannya. Selanjutnya kita akan menyimak sambutan Ketua PPMI, Kak Kempo. Sebelumnya saya sapa dulu Kak Farin. Bentar, ya kelihatan mata saya agak. Kak Farin sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan menyimak dulu sambutan dari Kak Kempo selaku Ketua PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Pada Kak Kempo disilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada para sesepuh di PPMI, Dewan Suro yang sudah hadir barangkali pada kesempatan hari ini, kakak-kakak semua, para juru kisah Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia yang saya hormati, saya cintai, dan tak lupa narasumber pada kesempatan malam hari ini, Ustadz Farin yang saya hormati. Terima kasih sekali sudah menyediakan diri hadir di tengah-tengah kami di antara kesibukan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena ini nanti kajian yang luar biasa, mengambil tema yang up to date pada masa sekarang ini, yaitu tentang bullying, tentang juga pelecehan seksual gitu ya, intinya begitu, yang dikaitkan dengan kegiatan berkisah. Nah, ini sangat pas sekali bagi kita para dai yang bergerak siar melalui kisah, menyikapi fenomena yang sekarang banyak dihadirkan di media massa, bahwa seringkali terjadi bullying di antara anak-anak khususnya, yang mana ini kadang terjadi dari peristiwa, berangkat dari peristiwa yang remeh-temeh kadang gitu ya. Nah, ini fenomena apa yang terjadi sehingga bullying ini merajalela. Kita perlu sikapi dan kita perlu cari solusinya sesuai dengan kemampuan kita. Masalah bullying ini juga kami sekeluarga juga merasakan dari satu di antara dua anak kami, ya, yang barep itu, Intan, itu kemarin awal masuk SMP itu juga mengalami semacam secara verbal gitu ya. Jadi dia itu tertarik ikut paskibra, kemudian diterima di kelompok paskibra di sekolah barunya itu sangat bersemangat, sehingga kegiatan yang selama ini dia tidak mau lakukan, bendera nanti di 17 Agustus. Suruh lari 3 kali di lapangan, suruh push up, di mana ya anaknya dengan postur yang kayak bapaknya begitu. Dia lakukan, padahal sehari-hari kalau suruh olahraga ya persis kayak bapaknya, nggak suka gitu. Makanya bapaknya dulu six pack, sekarang one box gitu ya. Nah, pada akhirnya menjelang 17 Agustus itu ada salah satu kakak kelas dari anak saya yang mendatangi dan berkata begini, anak saya namanya Intan, Intan, kayaknya kamu nggak usah ikut tim paskibra deh, karena baju koleksi yang di sekolah itu tidak ada yang muat untukmu gitu. Langsung seketika itu bikin perasaannya tersakiti dan pulang itu wajahnya sedih. Mendengar cerita semacam itu yang mana dia harus berminggu-minggu latihan, di saat menjelang dia mau action bersama teman-temannya di 17 Agustus itu, dia mendapatkan kata-kata dari kakak kelasnya seperti itu. Karena memang baju seragam paskibra itu kan disiapkan sekolah begitu. Hanya saja seharusnya tidak perlu ngomong kayak gitu, karena untuk seragam misalnya
kami orang tuanya bisalah cari gitu ya, atau jahit ke dada gitu istilahnya bisa. Tapi anaknya sudah terlanjur sakit hati, dan kami sebagai orang tua ya akhirnya apa ya istilahnya, meredam rasa sedihnya itu dengan memotivasi bahwa nak, ya mungkin Allah belum kasih kamu kesempatan untuk tampil mengukir prestasi di Paskibra. Cobalah kamu ikut ekstra yang lain, dan kamu usahakan nggak perlu sakit hati dengan kakak kelasmu itu. Gitu. Insya Allah nanti Allah akan ini apa bukakan kesempatan yang lain. Ya alhamdulillah pada saat sekolah di SMP-nya berlangsung, ada satu kegiatan lomba, yang mana lomba ini ada lomba bercerita juga, kemudian dia mewakili sekolah, jadi ada beberapa lomba, salah satunya cabang lomba bercerita. Di antara satu tim yang berangkat itu, dia salah satunya yang juara satu, mewakili sekolahannya, dan nanti tampil di tingkat profesi. Nah, alhamdulillah. Jadi akhirnya ada salah satu peristiwa dia percaya diri lagi. Akhirnya dia tampil di tengah-tengah upacara untuk serah terima piala karena dia menjadi pemenangnya. Nah, kemudian saya juga berpikir bagaimana kalau itu terjadi di antara anak-anak yang mungkin lingkungan keluarganya tidak begitu care, mungkin lingkungan sekitarnya tidak ada tempat curhat. Ini mungkin berdampaknya lebih buruk. Nah, ini nanti biar disampaikan oleh dikupas tuntas oleh Ustadz Parin. Kami mohon pencerahannya begitu, bagaimana menghadapi situasi yang semacam ini. Teman-teman, jangan sia-siakan, ini kesempatan baik kita untuk menambah ilmu, dan alhamdulillah terima kasih bagi yang sudah hadir, sekitar ada 180 ya yang hadir ya sementara. Baik, enggak apa-apa, insya Allah nanti akan menyusul beberapa teman yang lain gitu ya. Ustadz Parin, sebelumnya mohon maaf jika sambutan kami ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya beginilah kondisi kami yang seadanya Ustadz Farid. Teman-teman khususnya panitia, kakak-kakak dari Banten dan DKI yang sudah sudi bersusah payah untuk menyelenggarakan kajian bulanan pada bulan ini. Terima kasih sekali lagi dan selamat menimba ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kempo yang sudah menyampaikan sambutannya, sekaligus kisah perundungan yang terjadi pada Ananda tercinta. Itu kakak kelas yang tidak ada akhlak ya menurut saya, dan terbayar sudah di saat upacara. Allah memberikan jalan terbaik untuk Ananda tercinta, itu menjadi tamparan untuk kakak kelasnya menurut saya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah Kak Kempo sebagai orang tua yang sigap ya, artinya menyikapi bagaimana membujuk kembali Anandanya. Mungkin kalau kita kaitkan akhir-akhir ini banyak sekali terjadi bunuh diri hanya karena nilainya kecil. Ada mahasiswa beberapa waktu lalu juga menyampaikan surat cintanya kepada kedua orang tuanya bahwa dia tidak sanggup lagi meneruskan kuliah dan sebagainya. Mungkin ini karena bisa jadi orang tua kurang, lagi-lagi orang tua ya, mungkin Masya Allah jadi pihak yang bersalah ketika terjadi sesuatu pada anak, padahal lingkungan juga berpengaruh besar kepada anak kita, baik itu di yang terdekat dengan kita maupun yang berada di perantauan. Dan Rasulullah mencontohkan dakwah kita lisan, tulisan, dan juga dengan sikap. Dan kita malam ini akan mengupas tuntas bersama Ustadz Parin yang sudah hadir di tengah-tengah kita, bagaimana dakwah dengan lisan, khususnya dengan dakwah kisah, untuk mengcounter peristiwa-peristiwa terjadinya perundungan tadi yang mungkin kalau fatalnya sampai anak itu melakukan bunuh diri dan menghilangkan nyawanya sendiri, padahal mungkin bisa jadi dia adalah anak yang diharapkan menjadi penerus generasi orang tua, calon pemimpin bangsa dan sebagainya, dan juga kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak atau mungkin yang dilakukan oleh orang-orang terdekat
semisal paman, kakek, dan sebagainya. Mungkin seperti itu Ustadz Farin ya kondisi terkini. Kami persilakan kepada Ustadz Farin untuk memberikan materinya pada malam hari ini kepada teman-teman yang baru bergabung. Ahlan wa sahlan. Kita akan menyimak langsung dari Ustadz Farin kepada Ustadz Farin, dipersilakan. Terima kasih Kak Kak Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Al-akhir ayat. Yang saya hormati Kak Kempo dan para sesepuh PPMI ya, yang hadir pada Zoom malam ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing ya, yang substansinya adalah sama-sama nanti kita berbagi ya. Jadi saya ungkapkan sama Kak Andri, nanti saya sharing aja ya, sharing-sharing, saling mengisi, saling berbagi gitu, tentang satu tema yang luar biasa ya, beratnya luar biasa tadi ya, diungkapkan ya, dua fenomena yang sekarang ini sedang terjadi ya di lingkungan kita ya, tentang bullying dan juga penyimpangan seksual gitu ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan lisan saya dan kita semua hari ini dan berkenan memahamkan kita semua pada ilmunya, karena sesungguhnya yang memiliki segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak sekalian, alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan ya di ruang Zoom ini, subhanallah, ini dari berbagai macam daerah nih saya lihat ya sepertinya ya. Dan kita akan membahas satu tema ya, judulnya luar biasa ya, peran besar ya dakwah kisah dalam fenomena bullying dan penyimpangan seksual. Mudah-mudahan kita semua ya, bisa nanti saling mengisi dan berbagi terkait dengan tema ini. Salam dan salam semoga selalu curahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga, pada sahabatnya, serta umatnya yang selalu berusaha istiqomah ya, laksanakan dan mengikuti seluruh ajarannya, sehingga nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita sekarang yang sedang berjuang di belahan dunia yang lain, menjaga eksistensinya, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kekuatan ya, terutama saudara-saudara kita di Palestina. Baik, Kak Kempo, Kak In, dan kakak sekalian, saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Kak, sudah terlihat. Baik. Cuma ini terlalu besar ya, perlu diperkecil. Terlihat jelas. Baik, saya lanjutkan. Jadi kakak-kakak sekalian, saya yakin kakak-kakak sekalian lebih ahli dari saya terkait dengan dakwah ya, tentang dengan metode kisah ini ya. Jadi saya hari ini akan banyak cerita, mudah-mudahan menjadi inspirasi nanti bagaimana kita melakukan dakwah ini dalam berkisah ya, dalam dakwah-dakwah kita terkait dengan dua fenomena yang tadi sudah kita ungkapkan bersama, yaitu fenomena bullying dan juga penyimpangan seksual. Ini sedikit yang saya yakin kakak-kakak semua sudah
memahami ini semuanya ya, bahkan ini lebih jago daripada saya nih terkait dengan kisah sebagai metode dalam berdakwah gitu ya. Dalam satu jurnal, ya jurnal pendidikan Islam, diungkapkan bahwa kata kisah dalam berbagai turunannya itu di Al-Quran ada sebanyak 26 kali ya. Bahkan kisah dalam Al-Quran itu cukup dominan ya. Diperkirakan lebih dari separuh Al-Quran itu disajikan dalam bentuk kisah. Ini menandakan bagaimana pentingnya metode ini dalam kita mengarahkan umat ini insya Allah ya. Dan bagaimana Allah memahamkan dalam petunjuk-petunjuknya dengan bentuk kisah. Nah ini di surat Al-Hud ya 120 Allah berfirman yang artinya, dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu adalah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan ya hatimu, dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan di ayat terakhir ya, di surat Yusuf tadi saya baca, dan sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ini menurut saya sangat penting ya terkait dengan akal. Jadi untuk orang bisa memahami kisah, maka syaratnya ternyata mereka harus memiliki kemampuan akal yang baik begitu ya. Makanya dalam Islam akal ini juga menjadi satu perhatian ya. Makanya ada dikenal dengan fase di mana akil balik begitu ya. Sudah sampai akalnya gitu. Bahkan akal inilah yang menjadi syarat orang untuk dibebankan aturan-aturan Allah gitu ya. Nah, nanti mudah-mudahan nanti ada inspirasi bagaimana sungguhnya anak-anak itu ya kita bangun akalnya ya dengan kisah-kisah kita, dengan tahapan-tahapan mereka berkembang, sehingga kisah-kisah yang nanti kita berikan itu menjadi pengajaran dan memiliki efek kepada mereka gitu ya. Sehingga bisa menjadi petunjuk dan juga bisa menjadi rahmah gitu ya. Jadi syaratnya adalah akal. Jika kita membangun tahapan-tahapan akal mereka. Baik, kemudian terkait dengan fenomena bullying ini banyak sekali dikaji ya. Baik dari survei-survei atau dalam jurnal-jurnal ilmiah, ini sangat banyak sekali yang menuliskan tentang bullying ini. Kita banyak temukan ya, dan ini secara bahasa bullying itu ternyata dari bahasa Inggris ya, yang artinya banteng, yang suka menanduk begitu ya. Jadi dia adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja ya, terjadi berulang-ulang untuk menyerang seseorang ya, korban atau target yang lemah, mudah dihina dan tidak bisa membela diri. Nah, kasus ini luar biasa ya, kita saksikan di sekeliling kita, di dunia maya kita ini. Ada di berbagai tempat ya, ada di sekolah ya, ada di pesantren, di medsos, di institusi yang lain. Bahkan ada data ya dari 28.000 sampel remaja di Indonesia ini tahun 2021 yang ditulis oleh Saputra dari sebuah jurnal, itu adalah 6.400 itu menjadi korban bullying. Nah, tindakan bullying ini bukan sesuatu hal yang sederhana karena dia akan bisa menjadi lebih serius lagi ya, agresif ya, intimidatif, bahkan sampai kemudian menghilangkan nyawa. Dan dampak buruknya itu sangat fatal ya, mempengaruhi psikis ya korban bullying, yang itu akan mungkin membuat turun akademiknya misalnya dalam kondisi mereka masih melakukan studi atau sekolah gitu ya. Saya kalau ini terjadi nanti generasi Indonesia ini akan menjadi generasi yang memiliki karakter yang tidak sehat ya, disebabkan oleh hal-hal ini. Ya, ini kalau kita baca ya data-data statistik, ini data dari 2015, 2018, 2021 ini banyak sekali kita temukan ya kalau kita mau cari ya.
yang dilakukan oleh WHO misalnya 21% ya, atau sekitar 18 juta anak itu mengalami bullying dalam 1 bulan terakhir. Kemudian menyebabkan satu dari 20 atau sekitar 20% itu memiliki keinginan bunuh diri ya. Yang tadi sempat diungkapkan tadi ya. Atau di tahun 2018 ya misalnya, ini 41% pelajar ya itu pernah mengalami bullying. Dan 2 dari 3 remaja ya, itu juga mengalami bullying. Artinya ini menjadi satu fenomena yang terjadi di sekeliling kita ya, yang harus kita jadikan perhatian bersama. Dan tentu kalau dalam Islam ini bullying ini menjadi satu akhlak yang tercela gitu ya, dan memang dilarang ya, di dalam surat Al-Hujurat itu ya. Melakukan pembulian ya, Allah melarang pembulian itu baik dalam bentuk kalimat atau perilaku. Karena ini akan mengganggu ya perkembangan psikologi perilaku maupun korban sendiri. Jadi pelakunya juga tidak aman ya, apalagi korbannya gitu. Nah, kalau dari beberapa riset memang apa sih penyebab tindakan bullying ini? Ini yang pertama adalah karakter yang berkuasa, artinya selalu ingin menjadi yang kuat, ya, dipandang hebat ya. Dan yang kedua adalah keluarga ya. Pola asuh. Ya. Ini pola asuh yang otoriter atau permisif ya. Pola asuh yang terlalu melindungi ya. Pola asuh yang dominan ya. Ini menjadi satu penyebab ya terjadinya bullying ini, baik pelakunya maupun korbannya gitu. Ini nanti kita coba diskusikan nanti ya di slide-slide selanjutnya bagaimana pola asuh yang sungguhnya yang perlu kita lakukan, dan kenapa kok Indonesia itu sangat mudah ya bullying dan penyimpangan seksual itu bisa subur tumbuh di Indonesia. Dan yang ketiga adalah lingkungan yang menganggap hal tersebut ini hal biasa ya. Sehingga ya, itu menjadi sesuatu yang akhirnya membudaya. Ini terkait dengan bullying. Yang kedua ya adalah fenomena penyimpangan seksual ya. Ini juga bukan sesuatu yang sederhana, ini serius ya, lebih serius lagi. Ini terjadi di sekeliling kita, sudah bullying merajalela. Kondisi yang satu ini juga tidak kalah ya, serius mengancam generasi kita. Dan saya mengambil definisi perspektif ini dari Al-Quran terkait dengan penyimpangan seksual ya. Jadi bentuk pemenuhan kebutuhan seks yang dilakukan dengan melanggar aturan-aturan Allah. Karena kalau definisi yang lain itu kalau ya mereka suka sama suka, tidak ada pemaksaan, itu bukan penyimpangan ya. Padahal dalam Islam yang tidak sesuai dengan aturan Allah itulah penyimpangan. Maka kita dengar ya atau kita lihat ya bahwa hubungan sama jenis dan yang lain itu bukan penyimpangan gitu ya. Karena kalau itu dilakukan sesuatu suka sama suka tanpa paksaan, itu hal yang boleh-boleh saja begitu ya. Tapi kita tentu sebagai seorang muslim kita punya definisi sendiri ya terkait hal ini ya. Nah, kalau di Indonesia penyimpangan seksual itu berupa seks bebas ya, kemudian homoseks ya, lesbian dan sebagainya, banyak sekali. Kalau mau kita baca ya di jurnal atau di beberapa tulisan ini banyak sekali penyimpangan seksual yang terjadi ya. Dan ini ada satu data dari BKKBN ini ya, di 60 juta remaja Indonesia ini rentan memiliki perilaku seks bebas ya. Karena jumlahnya sudah 64 juta, ini artinya sudah menjelma menjadi satu perilaku ya. Sudah mengejala gitu artinya. Ini sesuatu yang sangat prihatinkan ke kita ya. Kenapa ini bisa terjadi di generasi kita? Sama seperti LGBT itu, kenapa kok bisa subur gitu ya di Indonesia? Ini menjadi satu perhatian buat kita semua. Terus ini lagi ya, 6-20% remaja SMA mahasiswa ini pernah melakukan ya,
sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan. Dalam satu riset ya, ini dituliskan bahwa ternyata hal yang sangat berpengaruh besar ya, kenapa kondisi-kondisi itu terjadi, itu adalah pengasuhan orang tua. Jadi peran pengasuhan orang tua itu sangat besar pengaruhnya ya. Sehingga mereka ini menjadi dewasa yang normal dan adaptif ya, serta bebas dari penyimpangan seksual. Jadi kalau kita tarik garis atau benang merah tadi dari yang bullying, kemudian ini penyimpangan seksualitas, ini adalah ini ya, pengasuhan. Jadi Indonesia ini kita ada masalah dengan pengasuhan orang tua kepada anak. Ada hal-hal yang perlu kita evaluasi ya, kemudian kita refleksi dan kita memperbaiki bersama ya. Karena ada benang merah tadi dari dua fenomena ini, ternyata di sini kuncinya adalah di pengasuhan orang tua. Pengasuhan seperti apa sih yang kemudian bisa menyebabkan hal ini terjadi ya. Dan beberapa riset memang menemukan pola-pola pengasuhan inilah yang membuat mereka ini rentan mendapatkan bully dan juga penyimpangan seksual ini. Ini salah satunya misalnya ini. Menurut pandangan para ahli ini, para pelaku penyimpangan seksual ini adalah wujud karena mereka tidak memiliki self-esteem. Ya. Memiliki harga diri. Self-esteem itu harga diri yang rendah. Ya. Kenapa mereka bisa memiliki self-esteem yang rendah? Karena mereka punya masalah dengan afeksi. Ya. Kalau Bapak Ibu belajar tentang domain-domain manusia, salah satu domainnya adalah domain afeksi. Domain afeksi itu di situ ada self-esteem, di situ ada self-concept. Karena self-concept yang rendah lah itu kemudian menjadi self-esteemnya juga rendah. Kenapa self-esteemnya rendah? Karena industrinya lemah, kerja kerasnya lemah. Jadi semuanya serba dilayani, semuanya serba ada, sehingga mereka tidak bekerja. Belum lagi tentang autonomi, tentang kemandirian. Jadi banyak pola asuh kita ini yang mengkorupsi dalam tanda kutip kemandirian anak-anak kita. Sehingga ya autonominya rendah, kan autonominya rendah nanti jadi industrinya rendah, konsep dirinya rendah, akhirnya self-esteemnya rendah. Belum lagi memang aspek afeksi ini juga dipengaruhi oleh kognisi. Kognisi bukan dalam arti hafalan, menghafal banyak pelajaran, bukan. Afeksi itu banyak aspeknya. Kalau Bapak Ibu belajar dari Michigan University itu terkait dengan domain-domain kognisi. Ya. Salah satunya tentang persepsi, paradigma. Itu nanti, ini harusnya kita bangun sejak kecil. Sehingga mereka punya paradigma perspektif yang benar. Sehingga perspektif yang benar itulah nanti akan membangun sikap mereka. Nah ini satu hal ya, tadi benang merah yang kita dapatkan terkait pola asuh, dan ada ini salah satunya adalah ini Bapak Ibu. Jadi Indonesia itu adalah negara ya fatherless country nomor 3 di dunia. Jadi negara ya, yang pola asuh ya, atau kehilangan pola asuh dari ayah. Jadi fatherless country. Ini adalah salah satu penyebab ya kenapa kok anak-anak punya konsep diri yang rendah. Karena konsep diri yang rendah itu dibangun memang oleh ayah. Konsep diri ya, self esteem yang lainnya. Jadi cenderung memang dan alhamdulillah saya lihat tadi pesertanya ini banyak bapak-bapak ya. Saya lihat ya, alhamdulillah ya. Jadi ini kita harus kembali ke rumah ya. Karena pola asuh dari ayah yang hilang inilah kemudian bisa menyebabkan kondisi-kondisi tadi terjadi. Bullying, kemudian penyimpangan seksual. Karena ada memang
harus dekat dengan ayah. Ada yang dekat dengan ibunya, gitu. Sehingga ketika besar, ketika ada laki-laki yang mendekati dia tidak mudah dirayu. Karena ada risetnya, anak-anak perempuan yang tidak dekat dengan ayahnya, dia lebih mudah, dia cenderung mudah ditidurin oleh laki-laki lain. Karena ketika ada laki-laki hadir, dia tidak mudah tergoda. Kenapa? Karena dia punya laki-laki, idola dia, lebih dari laki-laki manapun yang bukan haknya yang mendekati dia. Begitu juga laki-laki, kalau ada perempuan yang menggoda dia tidak akan tergoda karena dia punya wanita luar biasa di rumahnya, yaitu ibunya. Jadi memang pola asuh ini nggak bisa sendiri. Dan kecenderungan memang di Indonesia, pola asuh ini diserahkan ke ibunya. Bapaknya di luar, gitu ya, tidak hadir. Ada juga temuan, kenapa anak-anak itu mudah kena LGBT. Itu adalah pola asuh yang sangat keras. Dari siapa? Dari ayahnya. Jadi ini fatherless country ini satu hal yang serius ya dalam negeri kita, yang kita harus kembali berjuang. Kalau enggak, anak-anak kita akan mudah tadi ya kena bullying, mudah juga tergoda dengan penyimpangan seksualitas mereka ya. Karena memang ada fasenya tadi ya. Mereka harus dekat dengan salah satu dari orang tuanya. Tidak bisa ya diserahkan kepada ibunya saja misalnya. Baik. Kita baik. Tadi saya ingin pakai annotate ya. Mungkin tapi saya lihat mungkin Bapak Ibu banyak pakai handphone atau laptop nih banyak kan nih. Oke deh, kalau ini kesulitan coba deh Bapak Ibu. Saya pakai laptop tapi nggak tahu teman-teman yang lain belum. Iya. Kalau kesulitan boleh deh tulis di chat room. Apa sih important point tadi yang sudah kita bahas nih? Sampai slide ini nih. Kalau yang pakai annotate boleh nulis di sini. Kalau yang ada kendala boleh di chat room. Apa sih Bapak Ibu yang penting yang Bapak Ibu dapetin dari tadi nih, beberapa slide yang tadi kita diskusikan? Nulisnya seperti apa ya? Oh ini. Boleh tulis apa saja ya. Ada yang sudah mulai mengetik. Aku nggak bisa ngetik. Atau di chat room juga boleh. Klik apa dulu untuk menulis di kolom itu ya? Iya, ada annotate di situ di atas. Atau di chat room aja boleh. Silakan Bapak Ibu tulis apa sih yang Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu penting yang Bapak Ibu dapatkan tadi. Ingin memastikan kita masih terhubung nih ya. Saya sambil yang pasti tadi Fadlian pengasuhan diserahkan sebenarnya kepada ibu, tidak dibantu ayah. Itu cuma sedikit aja sih. Silakan teman-teman ditulis di chat room. Udah ada yang nulis tuh ya. Komunikasi yang baik. Oke, baik. Silahkan. Saya lebih suka bicara, jadi saya sampaikan aja dengan tulisan. Ya, Tadi boleh. tadi sudah saya sampaikan. Silakan teman-teman yang lain, ada Kak Rian sudah. Oke, udah ya. Silakan. Pola asuh yang tepat dan kedekatan ayah bunda pada anak. Oke, oke, baik. Oke, baik, insya Allah yang masih menulis boleh silahkan dilanjutkan. Saya izin melanjutkan ya. Baik, jadi seperti tadi saya ungkapkan, saya cuma mau cerita aja nih. Kak Iin sama Kak Kempo sama Kak yang lain ya. Nanti mudah-mudahan kakak semua terinspirasi nanti ketika berkisah ini seperti apa gitu ya. Oke, saya ingin sharing terkait dengan pendidikan ya. Jadi memang
apa yang saya sharingkan ini apa yang saya lakukan aja. Jadi yang gampang aja, makanya saya bilang sama Kak yang hubungin saya tuh, kalau saya nyebutnya Kak Andri ya, Kak Andri saya sharing aja deh apa yang saya sudah lakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu ada dua pertanyaan mendasar nih pendidikan. Kapan sih dimulainya ya, dan mengapa ya. Kemudian bagaimana caranya gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu dalam konsep Islam itu pendidikan itu dimulai sebelum anak lahir ya. Bukan ketika anak lahir. Bahkan jauh sebelum itu ya, sebelum anak kita lahir ya. Kalau Abdul Hanasi Ulwan itu pendidikan itu dimulai justru ketika dimulainya kita memilih pasangan gitu ya. Gitu. Nah, dan nanti di slide selanjutnya nanti saya jelaskan kapan sih sebenarnya ya. Titik nol di anak-anak kita itulah yang akan menentukan nih sebenarnya bagaimana paradigma dan pola kita mendidik anak-anak kita. Kemudian anak-anak itu belajar itu melalui main dan kerja ya. Main itu dengan kegiatan yang menyenangkan, kalau kerja itu kegiatan dengan proses dan tujuan. Artinya Bapak Ibu, anak-anak itu ya belajarnya itu harus dengan berkegiatan ya. Tidak bisa dengan teori apalagi hafalan ya. Jadi mereka harus melakukan kayak tadi itu konsep diri, otonomi, industri itu nggak bisa kita teorikan ya. Kalau kita mulai ya, dalam tanda kutip ya, kita shortcut terhadap pendirian mereka, mereka nggak akan punya skill itu ya. Contoh misalnya anak-anak itu seharusnya usia ya 6 bulan itu sudah duduk ya. 6 bulan sampai 9 bulan itu mereka belajar tentang tekstur, sehingga 12 bulan 1 tahun itu mereka sudah bisa makan sendiri, ya, dengan makan makanan orang dewasa. Tapi kita lihat hari ini anak-anak 5 dan 6 tahun makannya belum selesai, masih disuapin. Artinya kemandiriannya mundur berapa tahun itu, yang harusnya 1 tahun selesai tapi 5-6 tahun belum selesai makannya, sehingga wajar kalau kemudian industrinya lemah. Sehingga tadi ada yang diejek sedikit atau dia dapat tantangan sedikit, mereka jadi putus asa gitu ya. Bahkan ada yang masuk ICU ya berhari-hari. Kenapa? Karena dia minum obat penenang. Kenapa? Karena ngerjain tugas kuliah. Ada anak yang mengunci di kamar seminggu nggak keluar-keluar. Kenapa? Setiap dengar skripsi dia stres ya. Ini karena pola asuh kita yang tidak memandirikan mereka ya. Jadi mungkin kita menasihati nak harus mandiri, tapi nggak bisa dinasihatkan mandiri itu. 3 tahun anak-anak itu harusnya sudah bisa pakai baju sendiri ya. 4 tahun mereka sudah bisa pakai baju dan melepas baju sendiri. Jadi hal-hal seperti ini yang saya katakan anak-anak itu harus dengan bekerja. Kalian nyebutnya bekerja atau berkegiatan ya. Sehingga mereka memiliki skill-skill itu, sehingga mereka tidak rentan kena bullying, tidak rentan dengan penyimpangan seksualitas. Oke. Baik. Nah, kalau dalam Islam ya, program pendidikan itu cuma 2. Usia dini dan usia dewasa. Jadi sebenarnya dalam Islam nggak ada konsep remaja. Ya. Jadi yang ada adalah 0 dan akil balik. Sampai akil balik itu anak usia dini. Kapan akil balik itu gitu ya? Anak yang sudah sampai akalnya gitu ya. Yang itulah kemudian Allah berikan beban ya. Maaf Kak, ini saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 ya Kak Andri ya? 9.30 Kak. Oh, 9.30. Oke. Masya Allah. Berarti masih ada ya? Masih 30 menit lagi, tafadhol Kak. Saya khawatir. Oke. Jadi usia dini itu 0 sampai akil balik ya. Kemudian usia dewasa akil balik sampai 40 tahun gitu ya. Jadi hanya 2 sebenarnya. Makanya kalau
Ya, offline mungkin bisa cerita kenapa kok dimunculkan remaja. Itu memang satu hal yang by design ya untuk generasi kita ya. Tapi fenomenanya kelihatan hari ini. Coba Bapak Ibu lihat. Anak-anak mungkin sudah balik, tapi akilnya belum, ya kan? Karena ada satu fenomena yang Prof saya itu adalah childish. Ya. Jadi anak-anak itu dijaga kekanak-kanakannya gitu. Coba deh Bapak Ibu. Dulu para sahabat itu untuk menikah itu hanya nunggu akil saja ya. Menunggu balik aja. Karena akilnya sudah. Berapa banyak mereka yang belum akil balik, mereka sudah jadi syekh ya. Sudah banyak muridnya. Misalnya Imam Syafi'i itu belum akil balik aja muridnya udah ribuan. Ya. Tapi coba anak-anak hari ini. Mereka sudah akil balik. Tapi kayak masih anak-anak gitu. Ya. Sholatnya belum benar. Masih dikejar-kejar. Puasa juga belum benar dan yang lainnya. Tidak menggambarkan sosok akil balik. Karena memang ada fenomena tadi ya, childish tadi ya. Pembocahan. Jadi anak-anak dikondisikan untuk pembocahan. Tapi ini satu nanti kajian yang lain, yang menarik lain. Tapi intinya bahwa dalam Islam itu sebenarnya hanya dua ya. Akil balik, ya. Nggak ada lagi. Masa transisi harus sudah selesai di sini. Ketika kita bangun dengan baik dari bawah. Oke. Dan saya ingin masuk ke sini ya. Jadi udah nanti benang merahnya jadi terlihat ya. Tentang apa sih yang membuat, apa yang mempengaruhi anak-anak kita ketika lahir di dunia ini. Yang pertama itu adalah kombinasi gen. Gen ayah bundanya. Jadi kalau gen ayahnya bagus, gen bundanya bagus, maka akan lahir anak-anak yang punya gen bagus. Jadi memang nggak bisa kita bandingkan anak kita dengan anak tetangga. Ya. Kita bilang anak kita tuh, si dia udah bisa kayak gini-gini, kamu belum bisa. Itu nggak fair. Karena kita nggak tahu gennya gimana gitu ya. Dan gen ini memang given. Ya. Gen ini ditentukan oleh pola hidup 3 generasi di atas kita. Ya, kalau satu generasi itu misalnya 100 tahun gitu ya. Dari kita, bapak kita, kakek kita, buyut kita terus ke atas itu 100 tahun, maka kombinasi gen ini ditentukan oleh 300 tahun pola hidup orang di atas kita gitu. Dan kita tahu 300 tahun yang lalu Indonesia ini terjadi apa, maka kita akui ya gen kita memang saat ini ya bisa dibilang di bawah dari orang-orang di luar kita ya. Karena dulu tahun 1890 itu di luar sana sudah ribut-ribut tentang pendidikan yang terspesialisasi. Kita di sini masih ribut-ribut, mungkin masih dijajah gitu ya. Oke, ini kombinasi gen. Artinya kita memang nggak bisa bandingin anak kita dengan anak tetangga ya. Nah, yang kedua gizi ayahnya. Nah, ini yang penting juga ya. Jadi makanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga juga nggak bisa kita banding-bandingkan. Karena ditentukan oleh gizi ayahnya sebelum ibunya hamil. Ya. Makanya dalam Islam itu sangat concern terhadap gizi. Gizi itu bukan hanya faktor materinya, tapi faktor non-materinya. Statusnya itu jauh lebih penting dalam Islam. Ya. Halal. Ya. Jadi bukan hanya thayyib, tapi halal. Kehalalan apa yang dimakan oleh ayahnya itu akan sangat tergantung terhadap nanti anak yang dilahirkannya. Makanya dalam Islam itu sangat concern terhadap hal ini. Dan kita menjumpai banyak generasi terbaik ini karena memang ayahnya itu sangat menjaga makanannya. Ya. Yang sering saya atau Bapak Ibu sudah baca ya tentang Ibnu Mubarak ya. Ibnu Mubarak itu kan anaknya Mubarak ya. Bapak itu namanya Mubarak. Itu sangat menjaga ya makanannya. Ibnu Mubarak kalau Bapak Ibu baca kitab pasti ada Ibnu Mubarak kola-kola gitu ya. Ternyata Mubarak itu dulu apa ya? Bekerja di satu kebun ya. Kebun kurma. Dan dia sangat menjaga. 10 tahun dia bekerja di situ, dia tidak pernah makan kurma karena menurut dia itu bukan haknya. Taunya dari mana? Tahu ketika pemilik kebun itu minta Mubarak ini mencari kurma anggur yang paling enak. Ternyata
satu kali dia kasih anggur, kata yang punya kebun, ini bukan anggur yang paling enak. Kedua, ketiga gagal ya, karena dia nggak tahu anggurnya enak itu seperti apa. Dia sangat menjaga, ya, sangat menjaga terhadap apa yang dimakannya. Yang ketiga adalah ibunya. Kalau ibunya ketika hamil, apa yang dimakan dan psikis ketika hamil. Makanya orang hamil itu harus dijaga psikisnya. Maka ada riset, ada klinik Objin itu, dia meriset seluruh kelahiran di kliniknya yang ribuan itu, dia riset. Wanita-wanita yang depresi ketika hamil itu beda terhadap bayi yang dilahirkannya. Depresi ringan, ya, sedang, dan berat. Kalau depresinya berat, itu sampai organnya itu nggak lengkap. Kalau sedang, ya, dia masalahnya di afeksi, kayak tadi itu rendah diri, nggak percaya diri, ya, gampang dibully seperti itu. Atau yang ringan mungkin motoriknya, jadi ketika dia lari dia nggak kokoh badannya. Makanya di Al-Quran tugas orang hamil itu cuma 2 kan. Wakuli washrobi wakori'in. Makan, minum, dan bersenang-senangnya. Bersenang-senanglah. Jadi emang nggak boleh sedih kalau orang hamil. Jadi saya ingin di sini menggambarkan bahwa fenomena bullying, penyimpangan seksual itu hanyalah fenomena gunung es, gitu. Yang kelihatan itu hanya ujungnya. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di bawah laut, itu lebih besar lagi gunungnya. Gitu. Jadi dia bukan fenomena yang berdiri sendiri. Dia itu terkait, ya, sangat erat dengan apa yang tidak terlihat. Salah satunya ini. Ya. Dan kita lihat bagaimana proses, ya, ini terjadi di negara kita, ya. Dan fenomena divorce atau perceraian itu justru biasanya terjadi ketika hamil atau ketika setelah melahirkan. Karena disitulah memang tantangannya luar biasa orang hamil itu, hormonal dan yang lain. Jadi kalau yang nggak paham tentang ini bisa jadi bermasalah ketika itu. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa fenomena-fenomena ini dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah pola asuh yang tidak terlihat dari anak-anak kita. Oke, ini satu lagi inspirasi. Jadi saya hanya cerita-cerita inspirasi aja, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti jadi terinspirasi ya terkait dengan bagaimana sih menanggulangi ini dan bagaimana dalam ketika berkisah dalam mendakwahkan kisah-kisahnya begitu ya. Ini tahap perkembangan menurut Ibnu Sina, ya. Jadi dibagi 3. Ada masa kanak-kanak, masa pendidikan, dan masa usia 14 tahun. Mungkin kalau saya lihat mungkin kita fokus di 2 ya, masa kanak-kanak kemudian masa pendidikan. Jadi kalau kita lihat di anak-anak, masa kanak-kanak itu mereka itu masa pembentukan, sehingga mereka ini harus dijauhkan dari pengaruh kekerasan. Makanya tadi kan salah satu riset ditemukan karena pola asuh yang keras itu akhirnya mereka mudah kena penyimpangan seksual. Karena pola asuh yang keras, mereka mudah gampang dibully. Maka kata Ibnu Sina, di usia masa kanak-kanak ini, terutama 0-7 tahun, ya, atau ketika lahir sampai 7 tahun itu mereka harus dijauhkan. Ya. Bentuk kekerasan, baik fisik, mental, maupun kekerasan dalam bentuk moral. Karena ini akan mempengaruhi jiwa dan moral. Dan juga di sini harus diperhatikan terkait dengan gerakannya, minumnya, makannya. Makanya dalam Islam itu sangat concern ya terkait dengan makanannya, ya. Halal dan thayyib, ya. Anak-anak yang, ya, cenderung mereka nggak suka sayuran itu akan bermasalah nanti dalam perkembangan sarafnya, ya. Makanya ini kalau dalam Islam holistik, ya, melihat sesuatu. Jadi tidak hanya tentang pola asuh terkait dengan psikis, tapi juga fisiknya sangat diperhatikan. Ini masa kanak-kanak terkait dengan perilaku. Jadi memang sangat dihindarkan anak-anak ini mendapatkan pengaruh kekerasan. Dan hari ini menjadi satu yang sangat sulit, ya. Bapak Ibu, dari risetnya itu hampir
berapa persen, di atas 60% anak-anak itu melakukan bullying itu karena dia meniru, melihat apa yang dia tonton lewat gadgetnya, lewat TV-nya gitu. Maka padahal anak-anak ini harus kita jauhkan. Coba Bapak Ibu lihat. Mungkin 10 tahun yang lalu risetnya anak itu dikasih handphone tuh kelas 4 SD. Tapi kalau hari ini saya yakin kayaknya anak-anak bayi udah dikasih handphone. Sehingga hal-hal seperti ini agak sulit ya. Mereka tidak sulit mereka terhindar ya. Kata-kata yang mungkin nggak pas dia dengar gitu. Kemudian di masa pendidikan ini ini saya concern ke sini ya, terkait dengan ini. Pemimpin tokoh. Jadi memang di usia 7 sampai sekitar 14 tahun ini anak-anak ini butuh tokoh. Makanya saya lihat Bapak Ibu berperan banyak di sini. Karena kalau ini kosong, maka akan diisi tokoh-tokoh lain. Makanya wajar kalau hari ini kita kena serangan tokoh-tokoh lain, serangan budaya lain. Anak-anak mengidolakan yang lain. Karena memang fasenya di sini. Jadi kalau kita tidak mengisi tokoh-tokoh, maka dia akan isi tokoh yang lain. Kalau kita nggak isi dengan puisi-puisi, seni-seni muslim, dia akan diisi oleh seni yang lain, kan yang lagi masanya. Gitu. Makanya sekarang ini kan ya, kita dapat serangan luar biasa ya dari sebelah ya dan mereka ya sedikit banyak mengkampanyekan ya hal-hal dua hal tadi itu ya. Salah satunya yang kedua lah yang sangat kentara ya. Ke sini dia bawa bendera yang udah Bapak Ibu paham lah yang saya maksud ya. Gitu. Dia mengkampanyekan ini maju. Itu karena memang di masa ini, di masa 7-14 ini yang mungkin dulu mereka nggak mendapatkan ya, kosong di usia-usia ini. Jadi, karena tinggal 17 menit ya, saya lanjutkan. Jadi mohon maaf saya ini spot-spot aja Bapak Ibu karena saya ingin berbagi inspirasi aja ya. Ini terkait dengan perspektif Islam tadi. Ya. Jadi menurut ya dalam perspektif Islam ya, ini dalam satu jurnal ditulis bahwa fase perkembangan sejatinya itu ya yang tadi saya cerita nol, pendidikan nol itu dari kapan? Itu ketika ruh dihembuskan dalam diri manusia. Atau bahkan ada yang mengatakan ketika Allah itu bertanya, alastu birobbikum. Ini penting Bapak Ibu. Karena kita paradigma ini itu akan sangat menentukan pola pikir kita memilih pendidikan anak kita. Jadi kalau titik nolnya itu adalah ketika Allah bertanya, alastu birobbikum, maka kita akan memahami bahwa anak-anak kita ini udah punya potensi. Sudah punya fitrah bahwa Rabb-nya itu Allah. Gitu ya. Yang mengatur yang mencukupkan rizki dia itu Allah, yang mengatur hidupnya itu Allah, yang memelihara hidupnya itu Allah. Karena nanti ketika dia lahir ke dunia itu Rabb-nya bukan Allah lagi tuh. Pekerjaan lah jadinya, bisa jadi teman lah jadi Rabb-nya, bos lah jadi Rabb-nya. Jadi nggak yakin lagi. Dan itu perjalanan hidup lah yang menentukan di nanti Rabb-nya itu Allah atau bukan. Maka banyak anak-anak yang orang tuanya kaget ternyata anaknya jadi sekuler. Ternyata anak-anak udah nggak sholat lagi. Kenapa? Karena titik nol yang difahami adalah ketika dia lahir. Dia lupa bahwa sungguhnya dalam diri anak-anak kita itu sudah ada fitrah. Fitrah keislaman, fitrah Allah itu sebagai Rabb-nya, dan itulah yang dia jaga. Jadi ketika nanti perjalanan hidupnya, ada yang ya menawarkan sesuatu yang di luar aturan Rabb-nya, dia sudah punya filter. Karena orang tuanya persepsi awalnya, perspektif awalnya bahwa nol dia itu adalah ketika Allah bertanya alastu birabbikum, bukan ketika dia lahir di dunia ini. Karena pemahaman di luar sana, di luar Islam, nol itu ya ketika lahir. Jadi wajar. Dia tabula rasa, dia tuh kertas putih yang kita tulis apapun. Dalam Islam bukan. Mereka punya potensi yang harus kita jaga sehingga hidupnya aman, sehingga dia bisa melaksanakan tugas kehidupannya. Nah, kemudian dibagi dalam Islam itu ada dua ya.
Ada fase tufulah awal dan tufulah akhir. Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian kita ya, ketika kita punya anak sekian, ya, dia fase apa, kemudian bagaimana pola asuh yang harus kita berikan gitu ya. Sehingga mereka bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya, sehingga nanti ketika mereka akil balik, mereka bisa melaksanakan tugas kehidupannya. Ya. Kita hari ini menemukan anak-anak yang harus melakukan tugas kehidupannya justru jauh dari itu. Betul mereka balik, tapi akhirnya sepertinya belum sampai begitu ya. Oke. Ini inspirasi lagi terkait dengan perkembangan anak kita dari usia-usia bawah ya. Jadi usia-usia bawah itu ya, itu usia di mana anak-anak itu bermain dengan benda nyata ya, dengan perseptual level dan juga egosentris ya. Apa yang saya ingin katakan di sini bahwa anak-anak itu membangun definisi-definisi ya. Mereka menghubungkan benda dengan kegiatan dan kejadian. Ini harusnya, ini sudah kita selesaikan dalam diri mereka, chip dalam diri mereka. Kita jelaskan definisi-definisi benda dan kegiatan. Contoh, ya, tangan. Tangan itu, ya, itu bendanya. Apa kegiatannya? Nah, ini tangan. Alhamdulillah Allah kasih manusia 2 tangan. Tangan fungsinya untuk salaman, untuk makan, untuk membersihkan, untuk membantu dan yang lain. Sehingga ketika besar dia tidak pukul orang. Karena definisinya sudah kokoh di sini apa fungsi tangan. Apalagi tempat misalnya. Kamar mandi. Itu ketika dulu kecil kita mandikan, kita jelaskan, nah kamu akan mandi. Mandi artinya membersihkan kotoran. Kotoran adalah hal sesuatu yang menempel, yang ada dalam tubuh kita dan itu tidak kita butuhkan. Itu kotoran. Kemudian kita lihat di kamar mandi. Kamar mandi tempatnya untuk mandi. Sehingga ketika besar dia tidak melakukan apapun di kamar mandi kecuali mandi. Tapi karena perseptual level yang nggak kita bangun sejak kecil dan itu tidak tertanam dalam dalam diri mereka, sehingga mereka mudah melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Mohon maaf Bapak Ibu, paham apa yang saya maksudkan, yang dilakukan di kamar mandi apa selain mandi. Dan itu tidak boleh dilakukan. Ya. Seperti tadi ya, definisi penyimpangan seksual itu karena definisi tentang ya, benda dan kegiatan itu tidak berhasil kita tanamkan. Ini dari awal nih, jadi kita bangun kaki apa, fungsinya apa. Jadi ini harusnya kita selesaikan ketika mereka ya sekitar ya 0,2 tahun gitu. Jadi ini terkait dengan pola asuh kita di bawah. Kemudian yang tidak kalah penting di fase-fase ini adalah kita mengenalkan tentang gerakan. Tentang gerakan, ya, bahwa yang paling penting banget ini ya terkait dengan ini, invisible displacement. Ya. Makanya memang ketika anak-anak dulu masih kecil, belum bisa ngomong, kita harus banyak bicara. Ketika anak kita nangis, oh ya, kamu sedang haus ya, oke, ibu ada di dapur. Ibu akan bergerak ya, karena kamu dan ibu ada jarak. Jadi ibu akan bergerak ke kamu. Biasanya nangisnya akan mulai surut dan yang kita jelaskan tentang jarak, tentang apa. Untuk memahami apa? Untuk memahami invisible displacement. Hal-hal yang tidak kelihatan, ya, itu belum tentu tidak ada. Ya, hal yang kelihatan, ya, itu tahu bahwa dia itu ada. Sehingga nanti anak-anak ketika sudah akil balik, dia paham apa itu dosa. Dosa kan nggak kelihatan ya. Pahala kan nggak kelihatan ya. Tapi tahu itu ada. Nah ini kita bangunnya invisible displacement. Ini di fase-fase anak kita di bawah. Ya. Sehingga nanti pelan-pelan dia akan bergerak ke hidden movement. Jadi di dunia ini banyak banget hidden movement yang anak-anak harus paham. Ya. Bagaimana ketika anak
orang akan mencelakai kita, kan kita lihat gerakannya, dia lihat verbal dan yang lainnya, itu adalah hidden movement. Ya, kita melihat. Nah, ini adalah kita bangun ketika anak-anak kita masih kecil, ya, sehingga ini menjadi bekal mereka untuk kehidupan mereka. Terus mereka berkembang, mereka akan sampai kepada ini. Mereka punya kemampuan untuk kemudian menampilkan kembali kejadian yang sudah berlalu. Ini biasanya anak-anak usia 6 tahun. Ya. Ini sudah mulai mereka nih. Yang tadi itu saya cerita tuh lahir sampai 6 tahun. Tadi harus kita bangun. Ya. Kemudian di sini yang harus kita bangun lagi itu adalah terkait dengan tadi. Kemampuan menghubungkan dua kejadian tapi dalam bentuk verbal, kata-kata. Kenapa anak-anak bisa dibully? Karena kata-katanya nggak keluar. Ya. Kenapa? Karena dia nggak asertif. Dia nggak bisa mengatakan tidak. Kenapa? Sangat mungkin ketika usia 3-4 tahun, ketika mereka cerita dan tanya, biasanya kita nggak sabar. Karena biasanya usia 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu selalu tanya, kenapa Pak? Kenapa Mak? Gitu. Kenapa hari ini macet banget Pak? Oh iya, hari ini lagi libur. Kenapa Pak hari libur? Iya, mungkin hari libur orang mau refreshing. Kenapa Pak orang mau refreshing? Ya kan sudah kerja 7 hari, 30 hari. Kenapa Pak memang kalau kerja 7 hari, 3 hari? Nanya terus. Pusing kita kan. Kita bilang apa? Diam kamu gitu ya. Saking pusingnya. Dia diam, tapi semenit dia tanya. Kenapa Pak harus diam gitu. Nah, di saat dia mau cerita itulah kemudian dulu mungkin itu banyak di antara kita yang cut. Udahlah, kamu tahu apa bla-bla yang lain. Kemudian anak-anak di tahapan ini juga diperdaya oleh tampilan. Makanya hati-hati betul dengan anak-anak usia ini Bapak Ibu. Ya. Apalagi ketika kita berkisah. Ya. Bapak Ibu ada satu hal yang mungkin nggak kita sadari, tapi itu justru membuat anak-anak itu tuh jadi follower. Follower dia nggak punya konsep diri yang kokoh. Mungkin sederhana, tapi mungkin selama ini saya atau beberapa teman nggak sadari. Ketika kita ngomong, anak-anak kalau bangun, setelah bangun kita berdoa, mereka meneruskan. Jadi setelah mandi, kemudian kita sarapan. Jadi itu membuat mereka akhirnya menjadi pengekor. Mereka nggak punya kemandirian dalam mengungkapkan pendapat. Makanya itu udah kebaca sama orang-orang di sana. Makanya gampang kalau mau orang Indonesia mah mau ngelakuin satu produk, ya, ambil tokohnya, dia suruh endorse, itu juga cepat laku. Karena pola-pola seperti ini yang kita tidak memberikan kemandirian mereka. Akan lebih baik kalau kemudian kita tanya, oke, setelah bangun tidur apa yang kita lakukan? Mereka lah yang menjawab. Jadi akan sangat menarik kalau dalam berkisah kita interaktif dengan mereka, tidak kemudian kita memberikan pancingan, kemudian mereka tinggal A di belakang, kemudian U atau apa gitu, karena kan justru akan membangun sesuatu yang tidak baik dalam mereka. Jadi ini di anak-anak ini masih tertipu tampilan. Ini sekitar usia sampai 7 tahunan nih. Ya. Bahkan sampai 10 tahun ini masih ya. Itu. Makanya ini kita harus hati-hati betul, pastikan bahwa, makanya saya bilang kalau udah di fase ini orang tua tuh nggak boleh salah. Ya. Pastikan kalau mau bicara kita itu layak mereka dengar. Kalau kita mau melakukan sesuatu, pastikan yang kita lakukan itu layak mereka lihat. Karena itu akan jadi definisi buat hidupnya. Ya. Kayak kita yang di sekolah misalnya, anak-anak lihat, nauzubillah min dzalik misalnya, di antara guru ngobrolin guru yang lain, dia akan buat definisi. Oh boleh ya kalau kerja itu sambil ngomongin orang. Atau ngajar sambil main handphone, main Facebook, main apa. Nanti dia akan bilang, oh gitu ya, oh boleh ya kalau kerja itu main handphone, main Facebook, main sosmed. Nah itu
Karena ini fase-fase mereka membangun definisi-definisi. Oke, 4 menit lagi ya. Jadi untuk yang selanjutnya ya, di anak-anak ini juga baru mengerti perubahan direction satu arah, belum mengerti dua arah. Jadi kalau Bapak Ibu cerita tentang sesuatu, ini bisanya baru satu arah, dia belum bisa paham untuk dua arah. Misalnya cerita tentang ayahnya yang bekerja, ayahnya capek dan yang lainnya. Dan kita tanya, coba deh kalau kamu bekerja, kamu capek enggak? Ini belum bisa. Dia anak usia ini belum bisa. Ya. Jadi kalau bicara kita satu arah, kecuali anak-anak di antara 11 tahun itu sudah mulai. Jadi kalau kita mau cerita dan dia ingin merasakan apa yang tokoh yang kita ceritakan, itu lihat usianya. Kalau usia bawah mereka belum. Jadi kita satu arah aja. Oke, 3 menit lagi ya. Satu lagi, di anak-anak usia 8 tahunan, ya, sebenarnya kalau dia bagus dibangun dari awal, itu dari 7 tahun sudah mulai muncul. Dia ini percaya pada proses berpikir mereka sendiri. Kenapa nih saya tampilkan? Karena Bapak Ibu tadi, di ayat yang tadi kan, kata Allah, dia ambil pelajaran kalau mereka, bagi orang-orang yang berakal. Jadi yang kita bangun itu adalah proses berpikirnya Bapak Ibu. Dan itu saya lihat ya, ini yang kurang kita membangun proses berpikir. Karena semuanya shortcut. Ya. Semuanya kita kasih. Gitu. Mereka berpendapat, kita bilang, oh enggak begitu gitu. Langsung kita cut. Sehingga ini tidak membangun ini. Padahal di anak-anak usia ini mereka sudah mulai muncul. Bahwa mereka sangat percaya pada pikiran dia sendiri. Belum lagi nanti ketika usia 11 tahun. Dia memikirkan apa yang mereka pikirkan. Itu lebih tinggi lagi. Yang selama ini mereka pikirkan, mereka pikirkan. Oke. Kemudian konsep yang lain di sini adalah anak-anak itu sudah bisa mengerti perbedaan secara logika ya, hubungan ya dengan posisi. Ya. Nah, ini anak-anak sudah mulai tumbuh nih usia 10 tahun. Harusnya di usia 10 tahun ini mereka sudah mulai paham. Ya, mulai paham tentang hubungan keluarga, tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Itu ketika kita bangun dari bawah. Karena Allah itu bertahap banget. Allah itu bangun. Ya. Yang pertama kali Allah hidupkan itu adalah sel saraf yang di belakang. Makanya usia 3 tahun, 2 tahun itu kita ajarkan toilet training, lepas pampers itu cepat di usia 3 tahun. Nanti usia 5 tahunan itu yang Allah aktifkan itu saraf bagian depan. Jadi kalau anak-anak usia 5-6 tahun megang-megang alat kelaminnya itu memang Allah aktifkan di situ. Allah ingin ajarkan kita menjelaskan pada mereka, kamu ini laki-laki nak, kamu ini perempuan nak. Sehingga nanti dia besar dia nggak kena penyakit LGBT. Nah nanti aplikasinya kira-kira di usia 10 tahun, 9-10 tahun ini sudah bisa. Sudah paham tentang logika itu. Ya. Oke, kemudian ada konsep lain juga di sini ya, bahwa anak-anak itu sudah ya mengerti tentang hubungan yang tetap. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu cerita ya anak-anak usia 7 tahun, kemudian Bapak Ibu minum hidungnya, itu benar-benar dikira sama dia hidungnya Bapak Ibu pinjam. Gitu. Jadi kalau dia nangis itu sedih beneran. Tapi kalau di atas anak itu, dia udah paham, oh enggak, nih hidung saya ini nggak bisa pindah. Ini substansinya apa tentang aturan. Ya, jadi kalau ini kokoh sebenarnya, di usia ini nih, di usia 11-an tahun, mereka sudah bisa mengerti tentang perubahan yang terjadi. Dia bisa berubah-ubah, tapi sebenarnya dia tetap. Nah itu adalah awal anak-anak bisa memahami aturan karena nanti di usia 14 tahun mereka sudah harus bisa aturan Allah. Baik, terakhir ini mungkin saya tampilkan saja untuk jadi inspirasi di fase tadi ya, tamyiz dan amrod ya. Ada 2 hal yang kita fokuskan bangun di anak-anak kita. Baik,
karena sudah 21:31 saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farin yang telah memberikan materinya. Disilakan bagi kakak-kakak yang hadir malam ini, apabila ada yang ingin didiskusikan pada Kak Farin, silakan boleh menuliskannya di kolom chat atau bertanya langsung dengan fitur raise hand. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Maaf, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih materinya luar biasa, apalagi bagi kami guru-guru TK ya. Jadi perlu mengetahui fase-fase ya, betul. Kayak tadi di usia anak TK itu biasanya sudah suka pegang-pegang apa ya, alat kelaminnya gitu. Nah itu kan kadang-kadang kalau kita melihat dari segi orang dewasa itu kan kadang-kadang aduh nanti takut ada terjadi sesuatu gitu. Jadi mungkin cara menjelaskannya bagaimana ya Ustadz ke anak yang di fase TK itu suka memegang alat kelaminnya seperti itu. Nah yang menarik bagi saya tadi tuh ketika hamil ternyata itu kondisi psikis ibu hamil tuh ternyata mempengaruhi janin sekali ya Ustadz ya, sampai ada kalau misalnya apa terganggu ringan dia motoriknya itu luar biasa pengetahuan buat kami ya Ustadz ya Allah. Masya Allah baru tahu nih. Jadi ilmu baru luar biasa. Nah, tadi sih lebih memang ada hubungannya ya Ustadz ya pas ketika hamil itu kondisi psikisnya ke anak gitu ya. Maaf saya tidak open kamera ya Ustadz. Mohon maaf. Tidak apa-apa. Ya, makasih Ustadz. Mohon penjelasannya. Baik. Kak Iin langsung aja ya. Ya, silakan Ustadz untuk pertanyaan dari Kak Wid tadi kalau tidak salah. Oke. Baik. Jadi terkait gimana cara menjelaskannya. Ini jadi saya terinspirasi dari di usia Rasulullah sekitar usia 4 tahun atau 5 tahun. Itu kan ketika dititipkan ke di Bani Sa'ad itu ya. Ke Halimatus Sa'dah itu kan Rasulullah SAW dibelah apa? Dadanya gitu ya. Dan itu kalau saya baca di beberapa riset di usia 45 tahun itu sedang berkembang sangat pesat yang disebut dengan executive function. Executive function itulah nanti yang akan mendrive anak-anak kita ketika mereka besar skillnya tentang fokus tentang apa. Nah, yang menarik di executive function itu dia dikendalikan dengan tujuan, gitu. Dengan tujuan. Makanya biasanya kalau dengan anak-anak seperti ini kita kokohkan tujuannya. Apa tujuannya? Lakukan itu. Apa yang terjadi jika itu kita lakukan? Gitu. Jadi di sisi lain tadi ketika dipegang itu sebenarnya Allah ingin kasih tahu bahwa kita ingin menjelaskan bahwa dia itu apa laki-laki atau perempuan. Karena kenapa orang itu bisa terkena penyakit LGBT karena nggak kokoh di sini, nggak kokoh jati dirinya dia ini laki-laki atau perempuan salah satunya. Walaupun pola asuhnya juga ya ada orang yang dia benci dengan perempuan pada laki-laki karena hari maaf dia ikut ibunya, kebetulan ibunya punya salon. Nah setiap hari dilihat, oh ternyata perempuan tuh kayak gitu ya kerjaannya, mohon maaf ya, dia ngapain ngomongin temannya bla bla bla, akhirnya benci dengan perempuan, akhirnya ini jadi homo. Baik itu cerita lain, tapi intinya untuk anak-anak saya ini kita bisa diskusi tentang tujuan, apa tujuannya, apa yang terjadi jika itu kita lakukan, gitu. Sudah bisa, insya Allah bisa mereka, sehingga mereka punya kesadaran bahwa apapun yang dilakukan harus ada tujuannya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang kehamilan tadi, sebenarnya nggak bertanya, tapi saya ingin kuatkan betul. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu itu sedang hamil dan ibu itu depresi, maka dia akan mengeluarkan hormon yang namanya kortisol. Nah, kortisol itu fungsinya adalah mengikat oksigen. Jadi, kalau ibu-ibunya depresi, itu pasti kontraksi. Kenapa? Karena asupan oksigen ke anaknya itu berkurang. Gitu. Sehingga
Ketika ibunya depresi, keluar kortisol, itu akan kontraksi, dan kontraksi itu adalah kekerasan fisik pertama yang dirasakan oleh bayi sebelum dia merasakan kekerasan sungguhnya di dunia ini. Gitu. Jadi memang sangat berpengaruh. Itu makanya kalau saya selalu ungkapkan gini, makanya hamilnya itu 9 bulan. Untuk apa? Untuk training. Jadi kita ini sedang training oleh Allah untuk nanti ketika anak kita lahir, kita ini hanya boleh jadi orang tua yang sempurna aja, nggak boleh nggak sempurna, gitu. Karena apapun yang dilakukan oleh kita itu akan dilihat oleh anak. Kesalahan kita itu yang jadi korban anak. Contoh misalnya, ketika anak kita lahir, itu mereka nggak boleh dengar suara kita keras. Kan kita di training tuh 9 bulan. Gimana suara kita nggak keras? Gimana nggak keras coba? Yang selama ini suka nasi uduk nggak suka nasi uduk gitu misalnya. Karena faktor hormonal. Jadi bapaknya harus paham, ibunya harus paham, gitu. Nanti ketika lahir kita ini nggak boleh beda Bapak Ibu. Yang satu bolehin, yang satu nggak bolehin, gitu. Itu bahaya buat anak-anak kita. Jadi jangan sampai anak-anak bilang gitu. Enakan pergi sama ayah. Kalau sama ayah mah minta apa aja dikasih. Atau kebalikan. Enakan kalau minta itu sama ibu aja. Karena kalau sama ibu semua dikasih. Kalau ayah mah pelit. Jangan sampai kayak gitu. Dan itu kita sudah di training selama 9 bulan. Wah Allah, kita nggak boleh beda. Gitu. Gimana? Jadi Bapak Ibu, ada satu riset sederhana. Ya. Orang hamil itu ditanya, ya, siapa wanita yang paling jelek di dunia, yang paling cantik di dunia. Itu kata orang hamil itu dirinya yang sedang hamil. Tapi ditanya sama bapak-bapak, bapak-bapak siapa wanita paling cantik di dunia? Itu istri yang sedang hamil. Bayangkan tuh Bapak Ibu, 9 bulan menyamakan dua persepsi yang 180 derajat. Itu cara Allah mendidik kita. Ketika anak kita lahir, kita nggak boleh beda. Karena kalau kita beda, yang jadi korban anak kita. Anak kita nanti jadi peragu. Ketika usia 11 tahun, usia 7 tahun, itu mereka akan jadi anak yang gamang. Ketika besar, dia nggak punya pendapat. Dia nggak bisa memutuskan sesuatu. Jadi gue ditanya, mau pakai baju warna apa? Apa aja deh yang bagus. Mau makan apa? Makan apa aja yang enak. Kasihan. Ketika itu anak laki-laki, jadi kepala rumah tangga, dia memutuskan sesuatu pasti lama. Banyak mikir, nggak yakin. Karena tadi itu pola asuh yang nggak sama antara laki-laki dan perempuan, antara bapak dan ibunya. Jadi betul proses ya, psikis ibu hamil itu sangat berpengaruh. Makanya di Al-Quran di surat Maryam itu orang hamil itu cuma 2 tugasnya ya, makan, minum, dan senang-senang. Makanya bapak-bapaknya harus jaga psikisnya. Kalau enggak, anak yang jadi korban nanti. Termasuk ini Bapak Ibu. Mohon maaf. Cara kita menyambut kedatangan dia pun juga berpengaruh pada anak-anak kita. Ya. Ada yang cerita anak yang pertama tuh bagus banget gitu ya. Ibadahnya bla 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 lah, nggak perlu disuruh. Tapi yang anak keduanya beda banget. Akhirnya saya tanya prosesnya. Jadi anak pertama itu anak yang sangat diharapkan. Karena sudah guguran berapa kali. Tapi anak yang kedua saya tanya, yaitu saat anak yang pertama belum selesai nyusuin, udah hamil lagi. Kebayang nggak psikisnya? Yang satu diharapkan, yang satu yaitu. Jadi sangat berpengaruh pada anak kita. Baik, Allah lemsor. Terima kasih Ustadz Farin untuk jawaban dari pertanyaan Kak Wiwit. Silakan bagi kakak-kakak yang ingin bertanya. Ustadz maaf ini izin off cam karena kebetulan suami saya sudah pulang, takut kelihatan keliwar-keliwar. Mohon maaf. Gak apa-apa. Silakan. Makasih Ustadz ya penjelasannya. Makasih Kak Iin, Masya Allah berguna Baik sekali. Kak Wiwit. Kakak-kakak dari wilayah lain silakan. Yang masih monitor boleh mengajukan pertanyaan. Kalau saya hanya beberapa hal, mungkin ada kondisi yang sama tadi, anak yang kedua belum selesai menyusui sudah terjadi kehamilan lagi. Nah, itu memang kelihatan sekali jealous dari anak kedua ke anak ketiga. Semoga nantinya tidak terjadi hal-hal yang kritis ya dengan persaudaraan mereka. Kalau mudah-mudahan seperti itu. Karena anak kedua tetap tidak mau dipanggil kakak, tetap mau dipanggil dia.
Gitu Kak. Aku nggak mau dipanggil kakak karena dia nggak mau merasa menjadi kakak. Saya sambil memancing kakak-kakak lain yang bertanya, silakan baik melalui fitur rasen maupun di kolom chat. Kak Andri, barangkali kalau tidak ada yang bertanya lagi, apakah akan kita tuntaskan closing statement dari Ustaz Farin? Boleh Saya Kak? belum. Ya, alhamdulillah tafadol kepada Ustaz Farin untuk closing statement. Kelihatannya teman-teman sambil menyimak sambil berkegiatan karena ini weekend ya, insya Allah seperti itu. Saya nggak berani on cam nih karena suami saya udah pulang, takut keluar juga. Tafadol Kak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah sharing dan hadir pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang tidak berkenan. Tadi saya hanya memberikan inspirasi saja bagaimana kita nanti bisa melaksanakan tugas kita masing-masing, karena saya yakin Bapak Ibu lebih paham, lebih jago daripada saya terkait dengan bagaimana tentang berkisah ini. Saya hanya mengingatkan bahwa tugas kita ini adalah menyiapkan mereka melaksanakan tugas kehidupan mereka, sehingga mari kita pastikan ya setiap detik usia mereka bersama kita itu kita pastikan ya kita menyiapkan mereka untuk bisa melaksanakan tugas kehidupan mereka sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Karena sejatinya setiap detik hidup mereka bersama kita, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik buat mereka. Setiap lantunan kalimat yang keluar dari lisan kita ini membuat mereka siap untuk melaksanakan tugas kehidupan mereka sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Mungkin itu saja dan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Farin yang sudah mengupas tema malam hari ini. Alhamdulillah juga tadi ada pertanyaan juga. Selanjutnya kita akan tutup kajian kita bulan ini PPMI dengan doa dari Kak Imam. Mungkin barangkali kalau ada yang mau disampaikan dari Kak Tempo atau mungkin Dewan Syuro yang hadir, silakan sebelum kita tutup dengan doa. Saya izin ya Bapak Ibu. Oh iya Ustaz Farin, terima kasih banyak. Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cekap Kak, silahkan. Alhamdulillah, silakan Kak Imam, mohon berkenan menutup dengan doa kajian bulanan kita. Kak Imam belum ada suaranya Kak Imam. Kak Imam nge-freeze ya? Atau Kak Andri, suara Kak Imam belum muncul ya? Bentar. Sepertinya ada. Jaringannya Ya. Kak Imam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, silakan Kak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdu syakirin. Hamdu yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatan tunajjina biha min jamil akhwali wal afat wa taqbilana biha jami'al hajat. Tahiruna biha min jami syurri Allah yang jasad wa taubatun qabla maut rahmatan 'indal maut
ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم وحد صفوفهم. اللهم الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل. اللهم دمر اليهود وإسرائيل. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وسدد جيوشهم وفرج جمعهم. اللهم انصر المجاهدين على أعدائنا أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Kak Imam yang telah berkenan membacakan doa penutup. Semoga Allah kabulkan doa kita. Juga kepada kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, Kak Kempo dan juga Iwan Suro, saya belum lihat ya tadi. Semoga membawa keberkahan kajian kita. Terima kasih juga kepada Kak Andi. Kak Andi, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Kalau teman-teman masih ada waktu untuk bisa sharing malam ini, mungkin kita bisa diskusi berkaitan dengan ide-ide yang bisa digunakan dalam materi berkisah teman-teman. Karena memang di sekolah sekitar lingkungan tempat saya tinggal di Jakarta Barat, Kalideres, Tangerang itu, beberapa sekolah minta tema berkisahnya disisipkan mengenai bullying dan penyimpangan seksual. Mungkin teman-teman yang pernah membawakan sebuah kisah yang bisa menjadi ide inspiratif buat teman-teman, silahkan, bisa. Masih ada waktu kita sampai jam 10. Monggo. Gimana? Halo? Didengarkan suara saya? Mungkin dari Kak Imam atau Kak Yono, tunggu. Nah, teman-teman yang mau langsung pamit istirahat, silahkan. Kalau mau masih berbagi inspirasi berkaitan dengan ide-ide berkisah yang disampaikan, silahkan. Kemarin sudah ada yang bertanya di grup ya, Kak Andri. Terus ada, halo? Di grup ya? Ya, kemarin ada yang menanyakan hal itu. Tapi Kak di Mekah kita Iya, lupa itu. Itu kisahnya yang waktu Bilal dibully oleh sahabat yang lain, kemudian Rasulullah mengingatkan itu kayaknya kemarin ada yang ngurus Kadin yang Kalau saya juga bisa juga ini kadang saya sampaikan kisahnya Rasulullah ketika mau pergi tiap pagi beribadah dihinakan dengan lemparan kotoran oleh orang yang mendekat beliau gitu kan beberapa kali, tapi itu kan bentuk bullying juga itu kan. Tapi Rasulullah kan tidak membalasnya dengan hal yang sama, tapi justru mendoakan agar dapat hidayah, dan akhirnya kan orang itu tiba-tiba hilang gitu kan. Malah Rasulullah bilang kok kangen ya tidak ada orang itu lagi, dan akhirnya beliau malah menjemputnya dengan membawa oleh-oleh. Nah itu bisa juga sih menurut saya untuk tema-tema
Ya, sikap-sikap bullying itu tidak perlu ditanggapi dengan cara yang sama. Tapi ada cara-cara yang lain gitu. Besar kita niru akhlaknya Rasulullah gitu Kak. Iya, Kak, saya juga sama menyampaikan hal yang sama kisah itu kepada anak-anak. Tapi saya belum menemukan belum menemukan formula yang tepat untuk menyampaikan kisah tentang penyimpangan seksual. Walaupun ada kisah tentang kaum Nabi terdahulu yang diazab, tapi itu kalau menurut saya sifatnya bentuknya dalam bentuk ancaman, gitu. Maksudnya dalam bentuk sisi negatifnya berdosa azab. Tapi saya belum menemukan yang sifatnya lebih ke positif seperti yang Rasulullah kisahkan itu. Nah itu yang masih jadi PR. Mungkin teman-teman ada ide seperti apa? Kalau penyimpangan seksual kan itu ya apa? Umatnya Nabi Lut gitu kan. Itu bisa. Terus dulu itu saya pernah dengar, saya tidak mau cari lagi nih. Dulu itu ada kisahnya laki-laki terlahir itu cantik gitu. Itu atas satu ustadz yang cerita. Saya mungkin belum menemukan sumber. Terus dia itu profesinya sebagai pemijat. Karena cantik dikirakan dia perempuan. Terus konsumennya itu perempuan juga, gitu. Padahal dia laki-laki normal gitu kan. Nah, otomatis kan itu ya apa timbul akhirnya dia tersadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Dia tidak bekerja itu dengan wanita yang kita makro. Tapi itu kan kalau untuk anak-anak kan juga, karena mungkin untuk kalangan ini ya SMA itu masih tinggal bawah itu saya rasa belum sampai anak. Pernah saya dengar juga, saya lupa itu tokohnya. Baik, terima kasih Kak Tempo. Baik, Kak Iin sebagai MC, beliau jaringannya sedang bermasalah, jadi tidak bisa menutup acara ini. Kalau gitu saya mewakili dari teman-teman PMI Bank Pemda DKI, ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita cukupkan untuk hari ini ya. Tadi sudah cukup dengan Kak Iin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta sudah masuk Kak Iin. Iya, silakan. Enggak apa-apa, sudah ditutup alhamdulillah. Tadi jaringannya terputus, Kak. Ya. Terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin akhiri Zoom hari ini ya. Baik, terima kasih Kak Andri dan semuanya. Terima kasih Kempo.